Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul adzim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sore ini kita bahas tentang fadilah bismillahirrahmanirrahim. Ini ringan tapi harus kita amalkan. Jadi kita sekarang harus mendengar tentang hebatnya kalimat bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillahirrahmanirrahim ini bukan sembarang bacaan. Ya, memang fadilahnya luar biasa sekali. Walaupun sering kita dengar, kita hafal semua, tapi banyak orang lalai untuk tidak mengucapkan kalimat bismillah. Babu tsalits, ini kitab Tanbihul Qalbi, ya. Ada kitab Tanqihul Qaul, ya. Tentang bab yang ketiga, fi fadilati bismillahirrahmanirrahim, dengan fadilah daripada bacaan bismillahirrahmanirrahim. An Ata'in an Jabirin, ya kan? Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Atha. Jabir bin Abdullah qala, telah berkata siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamma nazala bismillahirrahmanirrahim. Ini hebatnya bismillah itu. Ketika turunnya bismillahirrahmanirrahim atau bismillahirrahmanirrahim diturunkan, harabal ghaimu ilal masyriq. Jadi awan itu semua lari ke timur. Jadi bismillah mau turun, semua awan kemana larinya? Ke timur. Wasakanat riyahu. Jadi angin, udara tenang sekali, sejuk. Diam, nggak ada yang kemana-mana. Pokoknya tenang sekali, anginnya tenang sekali. Wahajal bahru, air laut bergelombang. Wahajal, hajal itu dia bergelombang, bergerak, bergoyang. Air laut bergoyang. Wa asghat bahaimu bi adzaniha. Jadi ikan-ikan, semua makhluk binatang ada di laut dan itu semuanya pasang telinga. Jadi turunnya bismillahirrahmanirrahim, Rasulullah kabarkan kepada kita, apa tadi? Yang pertama, awan bergeser ke timur. Udara tenang. Tenang sekali. Yang kedua, air laut bergelombang, bergerak. Yang ketiga, kata Rasulullah SAW, binatang-binatang itu semuanya memasang telinganya. Telinganya dipasang. Ya, pengen mendengar. Warujimat syayatinu minas sama. Tapi kalau syaitan dilempar, dirajam, dilempar oleh malaikat. Jadi bismillahirrahmanirrahim diturunkan, akan awan semua bergeser ke timur, lalu laut bergelombang, semua binatang-binatang memasang telinganya, gitu ya. Sedangkan syaitan dilempar. Begitu. Wa halafallahu azza wa jalla bi'izzatihi. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan keagungannya. Jadi kalau Allah sudah bersumpah berarti apa maknanya? Sungguh-sungguh, benar-benar gitu. La yusammasmuhu ala saqamin illa syafahu. Sesungguhnya kata Rasulullah, barang siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim kepada orang yang sakit, maka Allah akan berikan kesembuhan kepada orang itu. Berarti hebat nggak bismillah ini? Nah, sama yang sakit baca bismillahirrahmanirrahim, apa yang terjadi? Di masalahnya udah berkali-kali dibaca ini, kok nggak sembuh-sembuh? Nah, berarti ada yang salah di diri kita ini. Kita mesti latih, jangan-jangan kita ini kan belum latihan, mesti dilatih terus-menerus supaya kita yakin kepada Allah. Nah, jadi sembuh. Wala yusammasmuhu ala syai'in illa barakafi. Tidaklah bismillahirrahmanirrahim itu dibacakan atas segala sesuatu, melainkan sesuatu itu, kata Rasulullah, akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit dibacakan bismillahirrahmanirrahim, Allah berikan kesembuhan. Segala sesuatu dibacakan bismillahirrahmanirrahim,
maka akan Allah berkahi sesuatu itu. Jadi hebat sekali tentang bismillah ini. Waman qara'a, dan siapapun saja yang membaca bismillahirrahmanirrahim dakhalal jannah. Siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim, Allah akan masukkan ke dalam surga. Ya. Ini hebatnya bismillah. Cukup baca bismillahirrahmanirrahim, Allah akan masuk ke dalam surga. Dzakarahu Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani. Penjelasan ini dijelaskan oleh siapa? Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ulama besar yang menjelaskan keterangan tentang dahsyatnya kalimat bismillahirrahmanirrahim. Wa qala, dan telah berkata sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin yaqul, tidaklah seseorang hamba yaqul bismillahirrahmanirrahim illa dzabasyaitanu kama yadzubur rasasu bi fathir ra 'alanna. Apabila seorang hamba itu membaca bismillahirrahmanirrahim, apa yang terjadi? Illa dzabasyaitan kama yadzubur rasasu. Kata Rasulullah SAW, kalau kita membaca bismillahirrahmanirrahim, maka syaitan akan meleleh seperti timah di atas api. Sampai dikisahkan suatu hari, ya kan, ada setan yang menggoda orang Islam. Awalnya setan badannya gemuk, bak seperti onta. Lambat laun dia seperti burung pipit. Burung pipit besar atau kecil? Sebesar onta, menggoda orang Islam, lambat laun dia menjadi seperti burung pipit. Ditanya, kenapa kamu hai setan kok bisa seperti itu? Karena orang Islam ini sering di mana-mana membaca bismillahirrahmanirrahim. Mau makan baca, mau minum baca, mau keluar baca, mau jalan baca, mau tidur baca, mau kemana-mana baca, setan nggak bisa ngikut. Tapi kalau kita mau makan nggak baca bismillah, setan ikut. Minum nggak baca bismillah, setan ikut. Kita berselimut tidak baca bismillah, setan ikut. Berarti tidur sama. Nah, itu penyebab dia. Makanya kita mesti budayakan baca bismillah ini. Ya, suatu hari Abi menjemput Habib Syekh di bandara. Mau duduk, beliau bismillah kata beliau. Masya Allah. Monggo, Syekh silakan minum. Oke, bismillah. Semua beliau bergerak baca bismillah, 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 bismillah. Ternyata dalam kitab Tanqihul Qaul ini diceritakan tentang fadilah daripada bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita mesti mulai sekarang. Mau keluar pintu, bismillahirrahmanirrahim. Mau kita masuk saja, bismillahirrahmanirrahim. Mau masuk kamar baca bismillahirrahmanirrahim. Ngumpat ikan? Mau motong sayur? Mau masak? Mau masak mie? Budayakan baca bismillah. Ayo dari sekarang mesti kita budayakan. Ini amalan kecil, tapi di luaran sana banyak orang seringkali lupa mengamalkan bismillahirrahmanirrahim. Padahal syaitan kalau kita sering baca bismillah, seperti timah yang di atas api, meleleh dia itu. Ya, apa yang terjadi? Meleleh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah berkata Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata beliau? Man qala bismillahirrahmanirrahim, barang siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim, marratan lam yabqa min dzunubihi, sekali dia baca bismillahirrahmanirrahim, maka dosanya akan dihapuskan, tidak ada lagi walaupun sebesar biji zarrah. Dosa kita dihapuskan oleh Allah karena baca bismillah. Dosa yang mana, Ustaz? Yang dihapuskan, kata Syekh Imam An-Nawawi, yang dimaksud dihapuskan dosa adalah ay as-ghair. Ay as-ghair. Soghir kecil. Soghair kecil-kecil. Kalau besar kabir. Yang dimaksud dihapuskan adalah dosa kecil. Dosa-dosa kecil dihapuskan oleh Allah. Apa sebabnya? Karena kita membaca bismillahirrahmanirrahim. Nah, oleh karena itu, anak-anakku yang tersayang,
Ini di antara sekian banyak fadilah bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Ayo dari sekarang budayakan. Kemana-mana baca apapun yang terjadi kita mulai baca Bismillah. Ya kan, mesti kita baca sungguh-sungguh. Baca lagi, baca lagi, baca lagi, baca lagi. Masya Allah. Hebat sekali Bismillah ini. Apalagi keutamaannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah berkata. Apa kata beliau? Innallaha subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang maha suci. Ya kan? Zayyana sama'a bil kawakib. Allah subhanahu wa ta'ala menghiasi apa? Sama langit. Allah menghiasi langit bil kawakib. Dengan bintang-bintang. Maksudnya kata Syekh Imam Nawawi, wahia asyamsu wal qamar wan nujum. Langit ini apa perhiasannya? Ada bintang, betul? Ada bulan, ada matahari, benar? Ini namanya perhiasan matahari, perhiasan langit. Wa zayyannal malaikata bi Jibril. Sesungguhnya Allah sudah menghiasi malaikat. Malaikat banyak atau tidak? Jutaan malaikat tak pernah terhitung oleh manusia. Ada malaikat khusus ngitung air hujan. Setiap tetes hari hujan dihitung oleh malaikat. Kayak apa tuh? Malaikat udah ngitung tuh. Oh, ngitung air hujan. Tercatat. Tapi Allah hiasi adanya malaikat. Namanya perhiasannya malaikat Jibril. Kenapa malaikat Jibril? Malaikat Jibril adalah pemimpinnya para malaikat. Wa zayyanal jannata bil huri wal qusur. Allah menghiasi surga dengan bidadari dan bangunan-bangunan. Perempuan, bidadarah. Laki-laki, bidadari. Perhiasan bidadari dari surga itu. Allah ciptakan surga dengan perhiasannya. Ada bangunan-bangunan yang indah. Untuk siapa? Untuk kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan? Wa zayyanal anbiya'a bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah menghiasi para nabi dengan adanya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa zayyanal ayyam biyaumil jum'ah. Allah menghiasi hari dengan adanya hari Jumat. Berarti hari Jumat adalah hari yang paling baik. Sayyidul ayyam yaumul jum'ah. Sebaik-baik hari adalah hari Jumat. Apa amalannya? Sederhana. Perbanyak salawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa zayyanal layali bilailatil qadar. Allah menghiasi malam yang banyak dengan apa? Dengan adanya malam Lailatul Qadar. Wa zayyana syuhura bi syahri Ramadan. Allah menghiasi bulan dengan bulan Ramadan. Wa zayyanal mazajid bil Ka'bah. Allah menghiasi masjid dengan adanya Ka'bah. Wa zayyanal kutuba bil Qur'an. Allah menghiasi kitab-kitab. Ada kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil. Semua kitab itu Allah hiasi. Dengan apa perhiasannya? Dengan Al-Quran. Yang terakhir, wa zayyanal Qur'ana bi bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah kata Rasulullah, Allah menghiasi Al-Quran ini dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Hadhihi asyaratul asya muzayyatu bi asyarati asya. Inilah yang dimaksud 10 yang dihiasi dengan 10. Masya Allah. Jadi kalimat bismillahirrahmanirrahim ini luar biasa sekali. Nah, kajian kita maghrib hari ini tentang fadilah bismillahirrahmanirrahim. Banyak-banyak baca bismillah. Jangan pernah tinggal. Semua kita mesti baca-baca bismillahirrahmanirrahim. Bahkan nanti kita akan bahas lagi beberapa hadis. Masya Allah. Kalau kita baca-baca penjelasan berikutnya ini, begitu indah sekali. Baru kita bahas bismillahirrahmanirrahim. Seyogyanya kita kaji ini dalam bab tentang tafsir surah Al-Fatihah. Tafsir surah Al-Fatihah. Nanti kita akan bahas tentang tafsir surah Al-Fatihah mulai dari kalimat bismillahirrahmanirrahim. Baru ke sini, tapi ini Abi pengen menyampaikan secara langsung tentang keutamaan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Sepertinya sering terdengar, mudah diucapkan, mudah diingat, semua orang Islam hafal semua, cuma terkadang banyak orang lalai untuk mengamalkannya. Nah, para santri semua tidak boleh lalai. Kemana-mana kalau sekarang nutup jendela mengucapkan bismillah, nutup pintu mengucapkan bismillah, nutup hordeng mengucapkan bismillah. Dengan kita baca bismillah, insya Allah
keluarga kita, rumah tangga kita, pesantren kita, akan Allah berikan keberkahan semua. Terima kasih. Mudah-mudahan ada bermanfaat. Insyaallah. Terima kasih. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.